Siapa sangka, ternyata berhutang bisa membuat seseorang menjadi lebih kaya. Tapi tentu saja hutang yang dimaksudkan di sini adalah hutang yang benar-benar relevan dan digunakan secara efektif untuk menambah kekayaan. Bukan hanya sekedar hutang-hutang yang dimiliki dengan sembarangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap harinya, tapi lebih ke hutang-hutang yang spesifik dan jelas. Maka dari itu di sini kita akan membahas semua hal tentang cara memanfaatkan hutang agar kita bisa menjadi kaya. Sehingga kamu bisa memanfaatkan teknik ini untuk bisa menjadi kaya di masa depan. Apalagi bagi kamu yang hanya memiliki gaji pas-pasan. Di sini saya sudah mengumpulkan cara berhutang untuk semakin kaya, yang ya bisa langsung kamu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja cara yang pertama. Jadi cara berhutang untuk jadi semakin kaya yang pertama adalah dengan meminjam uang untuk pendidikan. Siapa sangka meminjam uang untuk kualitas pendidikan yang lebih tinggi akan membuat kita menjadi orang kaya di masa depan. Itu karena semakin tingginya pendidikan seseorang, tentu saja orang tersebut memiliki peluang-peluang karir yang bisa lebih baik daripada. Apalagi kebanyakan dari perusahaan-perusahaan selalu membutuhkan orang dengan ilmu yang tinggi dan gelar yang tinggi. Apalagi jika gelar yang kamu miliki itu sangat spesifik dan dibutuhkan oleh banyak perusahaan, akan sangat cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan takut untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan kamu dalam pendidikan kamu. Tapi tentu saja saat kamu meminjam uang untuk pendidikan ini, usahakan agar kamu paham bagaimana kamu akan membayar hutang untuk pendidikan ini. Karena percuma juga kalau kamu meminjam untuk kualitas pendidikan yang lebih tinggi, tapi pada akhirnya kamu tidak bisa membayar hutang tersebut. Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi juga memberikan kamu peluang-peluang yang lain. Seperti misalnya, semakin banyak ilmu yang kamu dapatkan dari pendidikan yang kamu dapatkan, tentu saja kamu akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mencari berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan. Jadi kamu tidak hanya akan terjebak dari satu sumber penghasilan yang hanya bisa kamu dapatkan karena kamu hanya paham tentang hal tersebut atau hanya memiliki satu bidang ilmu dalam bidang tersebut. Jadi jangan ragu untuk meminjam untuk keperluan pendidikan yang lebih baik. Kemudian, cara berhutang untuk jadi semakin kaya yang kedua adalah kartu kredit untuk modal usaha. Menggunakan kartu kredit untuk modal usaha bukanlah hal yang cukup salah sebenarnya, kecuali kamu tidak paham bagaimana untuk mengembalikan uang tersebut. Itu karena jika kamu memanfaatkan hutang untuk memodali sebuah usaha yang kamu miliki, hutang yang kamu pinjamkan tersebut akan mengembalikan dirinya sendiri seiring berjalannya waktu. Apalagi jika usaha yang kamu miliki sukses besar di masa depan. Jadi jika kamu memiliki sebuah usaha saat ini dan kamu bingung bagaimana cara untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha ini, jangan ragu untuk meminjam uang. Tentu saja pinjamlah di tempat-tempat yang memiliki sedikit bunga sehingga kamu bisa mengembangkan bisnis kamu dengan lebih baik. Karena memang semakin besar dan semakin banyaknya modal yang kita miliki untuk keperluan bisnis, pendapatan kita terkait bisnis tersebut juga akan membesar. Yang mana berarti keuntungan yang kita dapatkan akan melebihi jumlah uang yang kita pinjamkan sebelumnya. Tapi ada beberapa catatan yang perlu kamu ingat. Jangan sampai kamu tidak bisa membayarkan utang ini suatu saat karena kamu hanya akan terbebani, bukannya mengembangkan bisnis, kamu malah jadi gulung tikar. Kemudian, jangan lupa untuk mengelola pembayaran kembali dengan bijak. Buatlah anggaran kapan kamu akan menyelesaikan jumlah hutang yang sudah kamu pinjamkan ini, supaya nantinya kamu paham berapa yang harus kamu alokasikan dari pendapatan kamu dari usaha yang sudah kamu modali ini untuk membayar hutang tersebut. Karena memang semakin lama hutang dibayarkan, semakin banyak bunga yang menumpuk dan semakin rugi juga kamu dan usaha kamu. Kemudian cara berhutang untuk jadi semakin kaya yang ketiga adalah dengan memanfaatkan kredit usaha kecil atau KUK.
Jadi jika kamu ingin membangun sebuah bisnis baru atau mungkin kamu sudah memiliki bisnis, kamu bisa memanfaatkan kredit usaha kecil ini yang disediakan oleh bank sehingga kamu bisa memiliki modal yang lebih, entah itu untuk membiayai bisnis baru yang ingin kamu bangun maupun untuk meningkatkan bisnis yang sudah kamu jalani dan membeli peralatan baru. Itu karena semakin meningkatnya kapasitas produksi kamu dengan memanfaatkan kredit usaha kecil ini, kamu tentu saja akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan untung. Dan nantinya 50% dari untung kamu itu pasti akan mampu untuk membayarkan uang yang kamu pinjam di bank dari kredit usaha kecil ini. Tentu saja proses pengelolaan uang yang kamu miliki haruslah bijaksana agar kamu mampu untuk membayar hutang kamu atau uang yang kamu pinjam dari bank ini dengan menggunakan untung yang kamu dapatkan dari usaha kamu. Setidaknya ada 2 jenis manfaat atau kelebihan yang bisa kamu manfaatkan dari menggunakan kredit usaha kecil ini. Tentu saja itu bergantung pada tempat kamu meminjam uang atau pada program yang menyediakan kredit usaha kecil. Keuntungan yang pertama yang bisa kamu dapatkan adalah bunganya yang biasanya sangat kecil, karena memang diperuntukkan untuk membantu orang-orang yang mau mengembangkan sebuah bisnis. Kemudian yang kedua, beberapa jasa juga menyediakan pelatihan-pelatihan untuk membantu orang-orang yang ikut dalam program KUK ini agar mereka bisa paham bagaimana untuk memodali usaha mereka dan memanfaatkan uang yang mereka pinjam secara maksimal. Kemudian cara berhutang untuk jadi semakin kaya. Yang keempat adalah dengan refinancing. Jadi apa itu refinancing? Refinancing adalah memindahkan hutang yang kamu miliki di suatu tempat dengan bunga yang cukup tinggi ke hutang baru yang memiliki bunga yang lebih rendah daripada yang sebelumnya. Karena dengan begini kamu bisa lebih ringan dalam membayar hutang dan kamu juga tidak perlu terlalu pusing oleh bunga-bunga yang biasanya harus kamu bayarkan dari tempat meminjam yang pertama. Proses ini akan sangat membantu bagi kamu yang sedang berusaha karena biasanya kita selalu dihantui oleh bunga-bunga dari pinjaman-pinjaman yang kita miliki, yang mana pada akhirnya kita tidak bisa fokus dalam bekerja dan mengembangkan usaha yang kita miliki. Itulah manfaat dari refinancing, yang tentu saja jika kamu memanfaatkan cara ini, kamu akan dengan lebih mudah dan ringan dalam membayar hutang yang kamu miliki, yang mana berpeluang lebih besar untuk membuat kamu fokus dalam bekerja dan melunasi hutang dengan lebih cepat, yang tentu saja membuka peluang untuk kamu sehingga kamu bisa menjadi lebih kaya di masa depan. Kemudian cara berhutang untuk jadi semakin kaya yang kelima adalah pinjaman investasi properti. Jadi yang dimaksud di sini adalah kamu meminjam uang pada sebuah instansi dengan jumlah tertentu. Dan setelah kamu minjam uang dengan jumlah yang jelas, kamu langsung membeli properti-properti dan kamu menyewakan properti tersebut untuk mendapatkan uang dan membayar hutang yang sudah kamu pinjamkan sebelumnya. Ini akan dengan jelas membuat kamu menjadi kaya di masa depan. Karena properti yang kamu beli dan sewakan akan membayarkan hutang yang kamu pinjam sebelumnya secara otomatis. Dan setelah keuntungan kamu dari proses penyewaan properti tersebut bisa melunasi hutang, kamu akan tetap memiliki properti-properti yang kamu beli sebelumnya itu. Yang mana proses pendapatan keuntungan akan tetap mengalir dan terus kamu dapatkan setiap bulannya, setiap ada orang yang menyewa properti yang kamu miliki ini. Namun tentu saja jika kamu ingin bergelut atau meminjam uang untuk membeli sebuah properti, pastikan kamu melakukan beberapa analisa. Jangan sampai properti yang kamu beli berkualitas buruk, dan jangan sampai setelah kamu membeli properti tersebut dan kamu ingin menyewakannya, tidak ada orang yang mau menyewa properti itu. Jadi lakukanlah persiapan-persiapan yang matang sebelum kamu meminjam uang untuk membeli sebuah properti. Dan setelah kamu yakin dan matang, barulah kamu bergerak untuk meminjam uang kepada instansi-instansi
yang bisa memberikan kamu uang pinjaman dengan bunga terendah. Kemudian cara berhutang untuk jadi semakin kaya. Yang keenam adalah pinjaman modal kerja. Jadi apapun jenis pekerjaan yang akan kamu coba masuki, entah itu sebagai karyawan atau apapun itu, jika kamu tidak memiliki modal awal yang biasanya cukup besar untuk memasuki sebuah perusahaan atau untuk memulai sebuah pekerjaan yang kamu ingin ciptakan sendiri, jangan ragu untuk meminjam uang. Apalagi jika kamu sudah sangat yakin dari jenis pekerjaan yang sudah kamu pilih untuk kamu daftarkan ini. Karena mau bagaimanapun, entah kamu ingin menjadi seorang YouTuber, penulis, penerjemah, pebisnis, ataupun untuk melamar di tempat-tempat kerja konvensional, kamu tetap membutuhkan modal awal yang beberapa di antaranya memerlukan cukup banyak uang. Dan disinilah kamu perlu meminjam uang karena ini adalah sebuah resiko yang harus kamu tanggung. Karena jika kamu tidak berani untuk menanggung resiko ini, biasanya kamu akan kehilangan peluang-peluang yang mampu membuat kamu untuk menjadi kaya nantinya. Dengan kata lain, pinjamlah uang untuk modal awal kamu dalam bekerja. Apalagi jika kamu sudah memiliki sebuah bisnis, kamu juga perlu meminjam uang untuk membuat operasional dalam bisnis kamu untuk bisa tetap tumbuh setiap bulannya. Dengan kata lain, entah itu kamu mau memodali pekerjaan yang baru kamu mulai atau kamu mau memodali usaha yang sudah berjalan cukup lama, meminjam uang bukanlah hal yang benar-benar tidak baik. Karena pekerjaan yang kamu miliki dan usaha kamu akan membayar hutang kamu secara otomatis jika kamu paham bagaimana cara untuk mengembangkannya sehingga kamu bisa mendapatkan uang yang cukup banyak setiap bulannya. Kemudian cara berhutang untuk jadi semakin kaya yang ketujuh adalah pinjaman konsolidasi hutang. Jadi jangan sekali-kali kamu untuk menyebar hutang kamu di berbagai tempat, apalagi jika bunganya beraneka ragam, ada yang besar, ada yang kecil. Itu karena kamu akan sulit sekali menjadi orang kaya di masa depan. Karena kamu akan teralihkan oleh terlalu banyak distraksi. Semakin banyak tempat berhutang, semakin banyak pula gangguan dalam pikiran kamu. Maka dari itu, lakukanlah konsolidasi hutang, di mana kamu menggabungkan semua hutang kamu ke dalam satu hutang yang memiliki paling sedikit bunga dari semuanya. Ini akan membuat kamu memiliki pikiran yang tidak terlalu banyak terbagi. Karena kamu hanya akan fokus pada dua hal. Yang pertama, hutang yang sudah kamu pusatkan ke dalam satu tempat. Dan yang kedua adalah cara untuk mengembangkan bisnis yang kamu miliki. Dengan begitu, peluang kamu untuk lebih fokus dalam mencapai kekayaan akan lebih besar, yang juga memperbesar peluang kamu untuk meraihnya. Kemudian cara berhutang untuk jadi semakin kaya yang terakhir atau yang kedelapan adalah pinjaman untuk investasi saham. Seperti yang kita ketahui, semua orang kaya di dunia ini selalu bermain saham. Itu karena saham memang memberikan keuntungan yang sangat besar bagi orang yang paham bagaimana cara untuk memainkannya. Maka dari itu, jika kamu tidak memiliki cukup uang, tapi kamu sudah paham banyak hal tentang saham, dan kamu melihat sebuah saham yang berpeluang sangat besar untuk untung di masa depan, kamu bisa meminjam uang untuk membeli saham tersebut. Namun tentu saja kamu harus yakin paling tidak 90% bahwa saham yang akan kamu beli ini adalah sebuah saham yang untung di masa depan. Karena kalau tidak, kamu malah akan kehilangan uang dan harus membayar hutang dari sumber lain yang akan sangat memberatkan kamu. Dan seperti yang sudah kita sampaikan, ada dua cara mendapatkan uang dari saham. Yang pertama itu adalah dividen, yang mana dividen ini adalah keuntungan dari perusahaan yang kamu miliki sahamnya. Jadi saat kamu memiliki saham, kamu memiliki hak atas keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut yang kamu miliki sahamnya, tentu saja dengan persentase yang jelas. Kemudian yang kedua adalah capital gain. Capital gain itu adalah perbedaan dari harga penjualan dan pembelian. Misalnya kamu kemarin membeli saham seharga Rp1.000
Dan sekarang kamu menjual saham itu seharga Rp5.000. Dengan kata lain, kamu mendapatkan untung sebesar Rp4.000. Dan inilah yang disebut dengan capital gain. Ada 5 hal yang sebenarnya harus kamu pahami sebelum kamu benar-benar meminjam uang untuk membeli sebuah saham. Yang pertama, kamu harus pahami risiko yang kamu ambil. Karena membeli saham dari uang sendiri sebenarnya sudah memiliki resikonya tersendiri. Apalagi bagi kamu yang ingin meminjam uang untuk membeli saham. Kemudian yang kedua, diversifikasi. Ada banyak sekali orang yang mengatakan bahwa diversifikasi itu tidak penting dan itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang saham. Namun apapun pendapat kamu, yang jelas, jika kamu masih meminjam uang untuk membeli sebuah saham, saya sarankan untuk melakukan diversifikasi atau membeli lebih dari satu saham. Itu karena takutnya nanti saham yang kamu beli ada yang membuat kamu rugi, sehingga uang yang kamu pinjam itu harus kamu bayar dengan cara yang lain. Kemudian yang ketiga, lakukanlah analisa dan penelitian, karena dengan begitu kamu akan menghindari resiko-resiko yang tidak perlu atau masalah-masalah yang mungkin akan muncul di masa depan. Kemudian yang keempat adalah melakukan perencanaan keuangan yang jelas, agar kamu paham kapan kamu akan melunasi hutang yang kamu pinjam ini, dan berapa jumlah uang yang akan kamu bayarkan dalam 1 bulan untuk melunasi hutang yang kamu miliki ini. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan kamu gambaran yang jelas bagaimana cara memanfaatkan hutang untuk bisa menjadi lebih kaya di masa depan. Supaya kamu bisa berhenti untuk menggunakan hutang hanya untuk sesuatu yang kamu konsumsi, yang padahal hutang bisa membuat kita menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Itu dulu dari program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.